Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Yesus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Malam GKPA Penjernihan, Jumat 17 April 2026. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur atas setiap kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan buat kami. Di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, nats Alkitab kita pada saat ini terambil dari Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Kami akan bacakan untuk kita. Di bawah judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian firman Tuhan untuk kita. Dan tema kita pada saat ini adalah pengampunan tak terbatas. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nats perumpamaan ini adalah seorang budak yang diampuni oleh raja atas hutangnya yang mustahil dapat ia bayar. Tetapi sebaliknya, budak tersebut tidak meneruskan kebaikan yang telah dia terima dari raja
kepada sesama budak yang berhutang kepadanya. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, apakah ia harus mengampuni sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa artinya? Artinya berapa kali pun kita mengampuni, bisa tak terbatas. Pengampunan itu melampaui ukuran untung dan rugi. Karena pengampunan bukan tentang hitungan matematika, tetapi tentang belas kasihan. Ketika kita merasa sulit untuk mengampuni, ingatlah bahwa kesalahan kita di hadapan Tuhan sesungguhnya tidaklah terampuni. Tetapi Tuhan selalu bersedia mengampuni kita. Bagaimana jadinya jika Dia atau Tuhan tidak bisa melupakan pelanggaran kita? Mengampuni memang bukan tindakan keadilan, namun tindakan kasih dan kemurahan. Seperti kita yang tidak layak untuk diampuni, bahkan kita tidak adil bila dibebaskan dari hukuman dosa. Tetapi Tuhan tetap mau mengampuni kita. Jadi tidak ada batasan berapa kali kita harus mengampuni. Karena tidak ada batasan juga berapa kali Allah telah mengampuni kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mengapa mengampuni itu tidaklah mudah? Mengampuni itu tidak mudah karena dalam tindakan mengampuni, kita memberi lebih bagi orang yang kita ampuni. Ketika kita mengampuni, iman kita tidak semakin melemah. Justru iman kita semakin menguat. Dan berbicara tentang pengampunan, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan kepada kita, yang kita doakan bersama di ibadah minggu, yakni ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengingatkan kita bahwa pengampunan dari Tuhan diterima apabila kita juga telah mengampuni mereka yang bersalah kepada kita dengan tulus dan tanpa syarat. Pengampunan adalah inti dari ibadah kita dan inti dari apa artinya menjadi gereja. Kita datang untuk mengakui dosa-dosa kita untuk diampuni dan untuk diingatkan serta didorong untuk saling mengampuni. Sebagaimana kita telah diampuni oleh Allah kita yang penuh kasih dan rahmat. Nats buat kita pada saat ini dari Matius 6 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Bahwa pengampunan-Mu itu tak terbatas dalam kehidupan kami. Engkau menderita, Engkau mati disalibkan dan bangkit bagi kami. Kami beroleh
keampunan dosa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang besar yang kami boleh terima. Engkau telah melayakkan kami, Engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Biarlah kami juga Tuhan, Engkau senantiasa beri roh pengampun, baik kami boleh mengampuni sesama kami. Ketika kami juga melakukan kesalahan, kami senantiasa minta ampun kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa boleh damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa, untuk kasih-Mu yang sempurna itu bagi kami. Meteraikan setiap firman-Mu di dalam hati dan pikiran-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh berbuah dan kami aplikasikan dalam tindakan dan perbuatan kami. Terima kasih Yesus yang baik. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Yesus memberkati.